Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 6 SD Plus Nurul Aulia. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah, dan juga tetap sabar untuk berada di rumah ya. Tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita masih bisa belajar walaupun dari jarak jauh ya. Perkenalkan, nama Ibu Haja Esti Sumayawati SPDI. Tentunya kalian sudah mengenal ya. Insya Allah dulu pernah diajar sama Ibu belajar PAI juga di kelas 1. Sekarang kita akan bertemu lagi belajar PAI di kelas 6. Anak-anakku, semoga sekali lagi situasi virus yang sedang melanda di dunia ini, di Indonesia dan khususnya di kota Cimahi, mudah-mudahan cepat hilang ya, cepat berlalu, sehingga kita dapat belajar langsung di sekolah. Anak-anak, kita harus rajin-rajin berdoa kepada Allah ya. Sholat 5 waktu, ngajinya juga, dan selalu taat kepada perintah ayah dan bunda. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran PAI 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan belajar bersama-sama, yaitu ada beberapa aspek ya. Yang pertama aspek Al-Quran, kemudian aspek fikih, kemudian aspek akhlak, kemudian aspek tarikh. Apa itu aspek Al-Quran? Kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara mengartikan Al-Quran, dan juga apa isi pokok kandungan Al-Quran yang akan kita baca, serta bagaimana cara membacanya, yaitu kaidahnya, ilmu tajwidnya ya. Baik anak-anakku sekalian, nanti insya Allah juga akan belajar tentang fikih. Fikih itu bagaimana cara beribadah, muamalah, ada fikih ibadah, fikih tentang yaitu bagaimana cara membayar zakat, bagaimana tentang sholat, tentang wudhu. Kemudian kita juga akan belajar tentang akhlak, bagaimana tentang perilaku kita, adab kita, kelakuan kita terhadap sesama teman, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih muda usianya, terhadap tetangga. Nah ya, itu contohnya. Kemudian insya Allah kita juga akan belajar aspek tarikh atau sejarah Islam ya. Insya Allah kita akan mengetahui tentang beberapa contoh dari kisah para nabi ya. Ada Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan tentunya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, insya Allah untuk pembelajaran atau mengawali belajar kita, insya Allah Bu Guru Haja Esti akan langsung saja dengan aspek yang pertama, yaitu aspek Al-Quran ya. Semuanya yang sekolah di SD Plus Nurul Aulia tentunya sudah bersama-sama mempelajari Al-Quran. Apalagi kalian kelas 6, dari kelas 1 hingga kelas 6 harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan kaidah yang baik dan yang benar ya. Alhamdulillah. Nah sekarang untuk kelas 6 materi PAI ini kita akan bersama-sama. Pelajaran pertama adalah tentang bagaimana sih membaca surat Al-Kafirun ya. Anak-anak sekalian, kalian pernah ya? Tentunya sering, karena surat Al-Kafirun ini dulu kita pernah belajar di kelas 1 ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang Quran surat Al-Kafirun. Coba tolong perhatikan, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Sekali lagi,
Surat Al-Kafirun itu adalah surat urutan yang ke-109. Jumlah ayat dalam surat Al-Kafirun itu ada 6 ya, ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu ya, terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu menyembah berhala, ya, bukan menyembah Allah. Dan kebiasaan buruk mereka selalu saja, ya, Rasul tidak akan mengikutinya. Mereka dipersilakan beribadah oleh Nabi Muhammad menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Karena apa? Karena surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Ma'un. Dinamakan Al-Kafirun, ini berarti adalah orang-orang kafir. Diambil dari kata perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama di surat ini, ya. Nah, bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun? Al-Quran berisi firman-firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Al-Qur'an. Sekali lagi, Al-Qur'an itu adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adzah dan bismillah atau basmalah. Bagaimana bacaan isti'adzah dan bagaimana basmalah? Insya Allah nanti kita akan ikuti ya, insya Allah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar surat Al-Kafirun ya. Perhatikan, tanda bacanya harus betul-betul diperhatikan. Contoh, tanda baca fathah dibaca A, tanda baca kasroh dibaca I, tanda baca dhamma dibaca U, ya. Lalu tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathah tain dibaca an, tanda baca kasroh tain dibaca in, tanda baca dhammah tain dibaca un, tanda baca sukun dibaca mati ya, sukun atau tanda baca mati. Kemudian tanda baca tasdid dibaca double. Nah, contoh huruf bertasdid itu ketika ada huruf di atasnya ada tanda tasdid, itu contoh dalam huruf mim di dalam surat Al-Kafirun ya. Contohnya abidum. Nah, itu dibacanya double. Abidum. Nah, gitu ya. Kemudian membaca kalimah bahasa itu dari sebelah kanan ke kiri. Nanti menulisnya juga sama, harus dari sebelah kanan ke kiri gitu. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar, tidak boleh asal-asalan. Harus dengan tartil, tidak usah terburu-buru ya. Kemudian cermati cara pengucapan ibu nanti dalam melafalkan ayat-ayat tersebut ya. Baik anak-anakku sekalian, kita mau mencoba ya, langsung praktek membaca surat Al-Kafirun. Ada 6 ayat. Nanti anak-anakku boleh mengikuti ya. Kita akan baca ta'awuz atau isti'adzah dulu ya, dan baca basmalah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu ta'awuznya ya. Sekali lagi. Ambil nafas dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, perhatikan. Qul, ayat pertama, qul tidak boleh qul, tapi ditekan, dimatikan ya. Qul tidak boleh qul, tapi qul. Qul ya. Nah, ini ada tanda seperti tanda pedang di atas huruf ya. Itu dibaca hingga 5 ketukan ya. Itu dinamakan dengan mad jaiz ya. Jadi harus dibacanya panjang, 5 ketukan. Ayyuhal kafirun. Alif lam qamariyah. Dibacanya harus jelas ya. Kemudian ka mad badal, ini panjangnya seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat ya. Firun. Nah, ini namanya mad arid disukun, yaitu mad yang berada di akhir kalimat. Sama dibacanya juga 2 ketukan ya. Kita ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang kita menginjak ke ayat yang kedua ya. Perhatikan. La a'budu ma ta'budun. La itu sama, 5 ketukan, masih mad jaiz ya. A itu ain, dibacanya harus ain, berada di sini ya. Ain itu tidak sama dengan alif atau hamzah, jadi tidak boleh a ya, tetapi harus a gitu ya. La a'budu ma itu namanya matobi di ayun aja. Ma di ayun aja ya. La a'budu ma ta'budun. Ta sama ain. Budun adalah mad aridi sukun, dibacanya 2 ketukan. Ayat ketiga. Wala antum. La sama ya, diulang kembali, adalah mad jaiz. Bacanya berapa ketukan? 5. Antum. Nun ada sukun, di depannya ada huruf ta. Itu namanya ikhfa. Dibacanya samar-samar ya. Antum abiduna. Mim sukun, depannya ada ain, disebut idhar syafawi. Dibacanya jelas ya. Wala antum tidak boleh tume, tapi tum langsung ke huruf ain. Mad badal. Biduna mad tabi'i, 2 ketukan ya. Mad tabi'i dhammah itu di mana ada dhammah, kemudian ada wawu di sukun ya. Nah, abiduna ma a'bud. Ma kembali berapa ketukan? 5 ketukan. A'bud. Ketika ada huruf qalqalah di akhir kalimat, itu harus dibaca memantul ya, atau dipantulkan. Qalqalah itu ada berapa hurufnya? Po, po, bu, jadin, atau to, po, di, baju. Ada 5 ya, yaitu huruf po, ba, jim, dal. Nah, itu ada huruf dal. Maka huruf dal ini
dibaca qalqalah, karena di akhir kalimat maka dibaca adalah qalqalah kubro atau besar. A'bud, ya, dipantulkan. Sekarang kita menginjak ke ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. La-nya itu mad jaiz. Matobi'i. Bidum ada domah tain, depannya ada huruf mim, dinamakan idgham bi gunnah. Maka masuk ke huruf berikutnya. Nah, di atas mim ada tanda harokat tasdid, ditekan seperti tadi yang ibu berikan contoh ya. Mimnya ditekan. Abattum. Nah, di sini ada idgham ya. Abattum, dalnya hilang tapi langsung masuk ke huruf ta ya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan menginjak ke ayat 5. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Hampir mirip ya. Wala mad jaiz. Berapa ketukan? 5 ya. Antum, nun ada tanda sukun, depannya ada huruf ta, maka disebut ikhfa. Antum mim disukun, depannya ada huruf ain, disebut izhar syafawi. A-nya disebut mad badal, yaitu dua ketukan saja atau 2 harokat, sama dengan mad tabi'i ya, di ayun aja. Wala antum abiduna. Nah, abiduna berapa ketukan? 2 ketukan. Depannya ada mad tabi'i lagi, ada domah, depannya ada wawu disukun. Ma'abud. Nah, itu ada mad jaiz lagi, 5 ketukan. A'bud, ada qalqalah kubro lagi ya. Yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Ulangi sekali lagi, lakum di. Jadi tidak boleh lakum, me-nya tidak boleh karena mim sukun, depannya ada dal, itu dinamakan idhar syafawi atau harus dibaca terang atau jelas ya. Lakum di itu namanya matobi'i. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu insyaallah nanti kita akan ulang kembali pada pertemuan berikutnya ya. Coba anak-anakku semuanya di rumah nanti diulang dibaca ya. Surat Al-Kafirun ayat pertama sampai ke-6 diulang terus hingga tartil dan makhrajnya juga benar, kaidah bacaannya juga benar. Kita baca semuanya bersama-sama tasdik. Shadaqallahul azim. Setelah membaca Al-Quran, kita selalu berdoa ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian,
untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Insya Allah akan kita ulang kembali pada pertemuan yang akan datang. Bu Haja Isti mohon maaf lahir batin ya. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.